Udah gue grogi banget loh. Asik kok Kak, seru banget. Halo, selamat datang di Mapaba, mari pada baca. Halo Sobat Ruang Kreasi, perkenalkan gue Rega Rajib Muhammad Johara, gue di podcast Mari Pada Baca. Kali ini gue bersama podcast Mari Pada Baca bekerja sama dengan Ruang Kreasi untuk membahas seputar podcast, buku, dan potensi. Oke, jadi gue tuh sekarang tuh kesibukan gue selain skripsi, karena gue mahasiswa tingkat akhir banget. Terus gue podcast juga, karena gue kan podcast Mari Pada Baca. Dan sekarang gue juga lagi ngejalanin bisnis di bidang kuliner. Iya, jadi podcast Mari Pada Baca itu, ini banyak banget ya. Sering banget followers Mari Pada Baca di Instagram itu nanyain, kayak ada kurang lebih 5 orang, mereka tuh nanyain, Kak, komunitas Mari Pada Baca ini ada di Surabaya nggak sih? Padahal berulang kali kita bilang kan bahwa ini tuh bukan komunitas, bukan juga organisasi, tapi kita ini emang berangkat dari podcast. Emang kita podcast yang benar-benar cuma podcast. Harapan kita sih ya mudah-mudahan suatu saat bisa menjadi komunitas atau mungkin startup dan sebagainya. Kalau teman-teman suka dengerin podcast Mari Pada Baca sih, mungkin tahu ya ada 4 orang inti dari podcast Mari Pada Baca. Yang pertama itu ada gua, terus ada Ilham, dia tuh angkatan 2014, di kuliahnya tuh sekarang dia udah, alhamdulillah kemarin baru keterima jadi PNS. Selamat Ilham. Terus yang ketiga itu ada Rahmat Hidayatullah, atau di podcast kita biasa dipanggil Gondes. Nah, yang keempat ini yang paling muda, namanya Raffi Aulia Ilmi, biasa dipanggil Kampleng. Mari Pada Baca itu fokusnya emang kita bahas buku ya, review buku, intinya sih itu. Tapi beberapa episode kita udah mulai coba buat review kayak tulisan ilmiah atau kayak artikel ilmiah, dan juga beberapa kali juga kayak dongeng dan puisi gitu sih. Podcast, sebenarnya gue secara definisi kurang tahu juga ya, secara definisi yang sebenarnya. Cuman gue baca-baca tuh emang podcast itu diawalin dari iPhone, dari Apple dulu namanya tuh podcast itu panjangan, iPod Broadcasting. Jadi emang itu khusus buat iPhone, itu sekitar tahun 2005. Nah 2007 mulai banyak yang dengerin, terus akhirnya itu kan nggak terlalu tenar tuh sampai ketika mulai revolusi industri 4, asik. Ya zaman-zaman internet dan media informasi yang berkembang, akhirnya ada media-media kayak Spotify, terus Google Podcast, itu yang akhirnya membuat podcast menjadi cukup tenar dan akhirnya dia bisa diterima oleh masyarakat dan bisa digunakan oleh selain iPhone. Kalau perbandingan sama luar negeri ya, podcast di Indonesia tuh perkembangannya cukup pesat sih. Bahkan menurut gue pesat banget ya. Hampir setiap hari selalu ada podcast baru lah yang keluar, kayak dengan segala macam genrenya, dari mulai yang genre horor, genre pendidikan, dan genre-genre lainnya yang mungkin yang paling umum itu adalah genre-genre curhat atau kayak cerita-cerita doang. Nah, kalau perbandingannya sama luar negeri, mungkin yang paling utama ya, yang sangat disayangkan di Indonesia itu baik itu Anchor, tempat kita bikin podcast, baik itu Anchor ataupun media lainnya belum termonetisasi di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri itu setahu gue sih udah dimonetisasi. Di luar negeri kayak di Amerika, mereka udah bisa, ya intinya sih udah bisa ngasilin duit dari podcast. Kalau di Indonesia tuh belum bisa. Sebenarnya kalau disebut aktif enggak juga sih, karena gue tuh dari tahun 2019 kuliah gue tuh udah selesai, jadi udah nggak ada kuliah gitu. Nah 1 tahun gue berhenti dulu, bukan berhenti sih, lebih ke nggak ngurusin skripsi karena ada kesibukan pribadi. Terus akhirnya dari situ kan 2019 tuh podcast gue mulai jalan ya. Nah dari situ juga gue mulai
aktif podcast, terus mulai aktif yang lain juga. Jadi emang gue udah selesai kuliah, cuma tinggal skripsi aja, terus lanjut ke podcast dan lain-lainnya gitu. Tapi kalau misalnya ditanya gimana cara gue atau dari cara teman-teman yang lain dalam hal mengurus kesibukan itu, ya intinya sih lebih ke manajemen waktu sebenarnya. Ya kita harus tahu skala prioritasnya. Kita mau memprioritaskan apa. Ketika kita punya skala prioritas, kita bisa nentuin kira-kira waktu yang tepat buat podcast mana sih, hari apa sih, terus buat kuliah kapan gitu. Podcast kita tuh berangkat dari tongkrongan, Kak. Jadi emang ya namanya mahasiswa ya, nggak mungkin kalau nggak nongkrong tuh. Jadi kita tuh biasa nongkrong di warung kopi. Cuman awalnya tuh tongkrongan kita tuh cukup besar lah, kayak hampir kampus kali ya itu pada ngikut nongkrong. Nah dari tongkrongan itu tuh kebagi-bagi lagi berdasarkan minat bakat, asik gitu, kayak apaan, berdasarkan minatnya masing-masing. Ada yang membahas soal politik, ada yang bahas soal kuliah. Nah karena gue lebih minat sama buku, akhirnya gue kadang suka menyingkir. Jadi gue ngebahas buku sama beberapa teman gue yang 4 orang ini. Nah dari situ akhirnya kita kepikiran asik juga ya sebenarnya kita ngebahas buku kayak gini. Cuman sayang banget kalau misalnya kita bahas buku tapi nggak jadi karya gitu. Nah dari situ baru kita berangkat, udah kita bikin podcast aja gitu sih. Alasannya yang pertama mungkin karena mudah ya. Podcast itu gampang banget kalau mau bikin tuh, bener-bener gampang. Kayak lu nggak punya, misalnya lu punya ide dengan sekedar punya ide pengen ngomong-ngomong doang, kayak bercanda-bercanda doang juga itu udah jadi gitu. Lu tinggal rekam, terus upload, edit dikit, selesai gitu. Dan gampang banget. Jadi gua saranin sih sebenarnya podcast ini enak buat meniti karir, asik. Jadi buat karir awal tuh podcast tuh enak dibandingin YouTube ya. Karena YouTube tuh banyak banget yang harus kita pertimbangin dari segi visual, dari segi kontennya, ceritanya dan segala macamnya. Sedangkan kalau podcast mungkin lu kalau misalnya mau lebih serius lagi, yang perlu pikirin adalah kontennya aja gitu. Dari segi konten dan paling editing sedikit kayak gitu. Jadi, gue ingat. Jadi di podcast Mari Pada Baca itu, di episode pertama itu, kalau teman ada yang dengerin podcast kita tuh, jadi episode pertama tuh kita ngebahas soal kenapa sih lu gabung ke Mari Pada Baca dan mau bikin podcast ini. Nah, itu tuh isinya tuh beragam gitu. Ada kan kita berempat ya. Ada empat jenis jawaban. Dari mulai yang emang sangat serius, yang katanya bilang atas dasar gue pengen ngelihat podcast ini tuh sebagai media yang suatu saat akan berkembang, yang bakal menggantikan YouTube. Dia bilang kayak gitu kan. Nah itu yang serius tuh. Yang kedua tuh yang bener-bener kayak iseng-iseng, katanya ya karena gue nggak ada kerjaan aja, gue gabut dan kayaknya asik juga bahas buku. Lagian juga kan katanya bahas buku ini bisa jadi sarana kita buat beraktualisasi diri gitu ya kan. Terus ada yang ketiga itu, dia tuh yang benar-benar kayak pengen tenar gitu kan. Dia jawabnya, ya gue pengen tenar gitu. Ya mungkin dia udah sedikit lah, udah mulai tercapai, asik. Terus yang terakhir itu, yang keempat, dia tuh yang lumayan wise lah menurut gue. Jawabannya cukup keren. Dia bilang katanya, dia kadang mikir katanya, baca buku itu kan gak semua orang bisa baca buku ya. Terkhusus buat orang yang buta. Nah, dia berpikir katanya ketika buku-buku yang khusus orang buta itu harganya mahal dan jenisnya itu sedikit, ya media apa yang bisa membuat orang-orang yang memiliki keterbatasan, orang buta ini bisa membaca atau mendapatkan informasi. Nah maka dari itu salah satunya kita berpikir ya podcast ini menjadi salah satu media untuk transfer ilmu, yaitu baik itu buku yang mungkin mereka nggak bisa capai gitu, nggak bisa mereka baca kayak gitu. Ada, jadi awalnya kan emang kita berangkat dari podcast ya. Kita berangkat dari podcast, kita bikin podcast, emang
konten utamanya adalah podcast. Nah, tapi semakin kesini kita mulai aktif di Instagram juga, kita mulai bikin konten-konten di Instagram, dan salah satunya adalah konten microblog. Jadi kita tuh bikin konten microblog yang tulisannya tuh intinya tuh itu tulisan yang menceritakan tentang buku dari yang buku-buku yang udah kita review gitu. Jadi itu kayak tulisan yang keluar dari ranah bukunya. Jadi kayak misalnya contohnya kayak gue dapet ilmu dari buku Seni Bersikap Bodo Amat. Nah, kita kayak menyimpulkan isi dari buku tersebut, terus mengambil sudut pandang yang lebih luas lagi. Jadi bukan cuma dari sudut pandang buku, tapi sudut pandang yang lebih luas gitu. Dan kita tuliskan dalam sebuah tulisan microblog gitu. Pada episode kali ini, kita bakal ngebahas buku karya Dan Brown. Judulnya The Da Vinci Code. Ini buku kesukaan gue nih. Rasanya tuh kayak pengen meninggal gitu kalau baca buku ini. Nah, buku ini tuh nyeritain apa sih? Nah, sebelum kita bahas tentang isi bukunya, kita bahas dulu tentang Dan Brown-nya. Siapa sih Dan Brown itu?